Posisi lagi rame atau gimana? Rame, orang rame di dalam. Dalam video yang tersebar di berbagai platform media sosial, terlihat atap mengalami sobek dan tiang-tiang penyangga miring. Peristiwa ini sempat membuat panik pengunjung serta pengguna lapangan. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Sebelum peristiwa terjadi, hujan disertai angin melanda kawasan itu hingga kemudian intensitasnya semakin tinggi hingga akhirnya atap roboh. Atap bisa roboh bukan karena angin terlalu kencang, tapi karena struktur yang terlalu lemah. Banyak orang berpikir kanopi ringan nggak perlu perhitungan rumit. Padahal di lapangan, kelalaian kecil di desain dan sambungan ini bisa bikin tragedi besar. Kasus atap kanopi lapangan pedal yang roboh di Meruya, Jakarta Barat ini bukan cuma soal hujan dan angin, tapi soal rekayasa struktur yang diabaikan. Indikasi penyebabnya roboh bangunan ini yang pertama, kolom miring gagal menahan gaya angin, pondasi terlalu ringan, angkor bol terlalu kecil, dan tidak ada stiffener plate. Kedua, beban angin uplift saat hujan deras bisa 2 kali lebih besar daripada berat strukturnya. Kalau tidak dihitung sesuai SNI 1727/2020, tiang bisa lepas dan pondasinya seperti di video ngangkat. Banyak proyek kecil ini dianggap remeh. Sebenarnya ini bukan proyek kecil juga ya. Mungkin anggapannya cuma kanopi, nggak perlu engineer struktur. Padahal justru struktur ringan paling rawan karena sambungan, baut, dan pondasinya bekerja di batas aman. Apalagi kalau air hujan menggenang di atap, bebannya ini bisa bertonton. Tambah lagi kekuatan anginnya kenceng. Jadi solusinya itu jelas ya. Yang pertama, desain ulang sesuai SNI 1727/2020 dan SNI 1729/2020. Yang kedua, gunakan pondasi yang berat yang proper, minimal 2 kali gaya uplift. Yang ketiga, pasang bracing antar kolom. Yang keempat, periksa baut dan angkur setiap 6 bulan. Jadi bukan anginnya yang salah, tapi cara kita menahan angin itu bagaimana. Struktur ringan tetap wajib dihitung secara profesional. Sebenarnya kejadian seperti ini harusnya nggak perlu terjadi jika pemilik bangunan, kontraktor, atau pemborong ini paham konstruksi. Ya minimal kalau nggak paham serahkan sama ahlinya. Itulah fungsi engineer struktur. Kalau udah kayak gini kan semua jadi rugi hanya karena nggak mau keluarin budget buat engineer struktur.